Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi kita di channel YouTube ini untuk saling belajar, saling mengisi, saling berbagi pengalaman. Oke, saat ini saya akan meneruskan ya kajian AMDAL season 2. Pada season 2 ini yang akan kita bahas adalah penyusunan KA AMDAL. KA AMDAL adalah kajian analisis dampak lingkungan. Ini nanti akan dirapatkan di Dinas Lingkungan Hidup ya, dan tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan tim dari konsultan maupun pemrakarsa itu duduk bareng untuk menentukan dampak penting atau dampak tidak penting yang akan disusun sesuai dengan proyek yang akan dilaksanakan. Jadi penyusunan ini penting untuk nanti penyusunan analisis dampak lingkungannya itu sesuai dengan keadaan proyek di lapangan gitu ya. Jadi dalam penyusunan dampak penting dan dampak tidak penting ini nanti tentu banyak masukan, berinteraksi, berkolaborasi. Contohnya udara dampak pentingnya, contohnya airnya, limpasan air, contohnya nanti pel banjir itu nanti rapat sampai beberapa kali, nanti akan disampaikan dari tim Dinas Lingkungan Hidup. Contohnya sosial kemasyarakatannya begitu ya. Jadi dari DLH itu akan menyampaikan dampak-dampak penting yang harus dikelola gitu ya. Dan nanti konsultan itu akan mencatat, membuat matriknya, dan akan menyusun jawaban-jawaban untuk pengelolaan terhadap dampak-dampak tersebut di lokasi kejadian, di lokasi proyek. Nah, jadi di dampak penting ini nanti tugas legal adalah mendampingin konsultan juga untuk memastikan agar dampak-dampak penting atau dampak tidak penting tersebut memang wajar untuk dibahas gitu ya. Dan itu pasti Dinas Lingkungan Hidup ya sudah ada pedoman-pedomannya, tinggal ikutin saja. Nah kemudian nanti tentu setelah itu konsultan akan menyusun jawaban, deskripsinya, narasinya untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Bisa makan waktu ya tergantung ini ya, konsultannya bisa sampai 1 minggu 2 minggu, tapi biasanya itu rapat di Dinas Lingkungan Hidup per 2 minggu sekali untuk kembali dirapatkan di 2 minggu kemudian di 2 minggu depan. Tapi itu ya tergantung juga kesiapan dari data dari konsultan dan pemrakarsa. Nah nanti setelah seluruh, ini singkatnya saja ya, setelah seluruhnya dibahas di KA AMDAL, pertek-perteknya juga udah siap, kayak seperti kemarin pertek B3, pertek emisi, atau apa saja ya yang kira-kira diperlukan tergantung proyeknya itu yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka KA AMDAL itu akan paripurna dibahas lagi setelah semua komplit. Nah ini nanti akan ada yang namanya sosialisasi publik. Sosialisasi publik ini yang langsung dari Dinas Lingkungan Hidup hadir ke tengah-tengah masyarakat, menampung keluhan dan
keinginan masyarakat serta solusi terhadap apa-apa nanti yang menjadi keraguan masyarakat terjadinya perubahan atau kerusakan lingkungan bisa dijawab dan diterangkan dengan baik oleh pemrakarsa atau legal officer-nya dan juga konsultannya beserta dinas lingkungan hidup, sehingga nanti bila sudah terjadi penjelasan yang sangat baik, masyarakat tidak akan berkeberatan untuk dilaksanakannya proyek tersebut. Nah tentu itu ya mempunyai skill dan trik-trik tersendiri ya di lapangan itu, melakukan pendekatan ke masyarakat, ke tokoh-tokoh masyarakat, ke pemangku wilayah ya, RT, RW, lurah gitu. Nah itu yang kemarin sudah saya jelaskan, kita komunikasikan dengan baik, kita sampaikan di luar, nanti akhirnya di sosialisasi publik ini tidak ada pertanyaan-pertanyaan atau seperti yang menghambat proyek. Nah setelah selesai sosialisasi publik ke AMDAL, maka nanti selanjutnya akan disusun namanya RPL RKL, yaitu rencana pemantauan lingkungan dan rencana kelolaan lingkungan ya. Ini adalah output dari AMDAL dan sosialisasi publik dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Ini nanti berisi apa-apa saja yang telah dibahas, dijawab, apa-apa juga yang nanti terjadi di lapangan, kemudian apa-apa saja yang menjadi kelolaan dari pemrakarsa untuk mencegah kerusakan atau perubahan lingkungan. Jadi semacam ada kewajiban gitu ya. Jadi dokumen RPL RKL ini itu nanti akan disusun secara lengkap, komplit, detail oleh konsultan dan nanti akan disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup ya, berdasarkan hasil-hasil rapat. Bisa sampai 6-7 kali, bisa juga lebih, bisa juga kurang, tergantung proyeknya itu, case-nya seperti apa gitu. Nah, jadi itu ya tentu saja setelah nanti RPL jadi, maka akan terjadi proses administrasi ya, itu sampai nanti akhirnya bisa keluar surat kelayakan lingkungan hidup untuk proyek tersebut. Nah, bila nanti sudah ditandatanganin rekomendasinya surat kelayakan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka itu nanti akan dikirim ke PTSP, perizinan terpadu satu pintu, yang akan mengeluarkannya izinnya ya. Izin lingkungan hidupnya dikeluarkan oleh PTSP. Selesai. Memang kalau dibayang-bayangkan sepertinya agak sulit bagi yang tidak memahami untuk mengurus AMDAL ini, tapi itu ada seninya begitu ya, ada trik seninya, dan itu bukannya sulit, tapi bagaimana bisa kita saling memahami, pemrakarsa, pengelola, dan Dinas Lingkungan Hidup, agar kesatuan pendapat itu adalah poinnya tidak untuk merusak atau mencegah kerusakan lingkungan itu. Tentu dari developer atau pemrakarsa itu dengan biaya yang sedapat mungkin bisa sewajarnya ya, pengelolaan lingkungannya itu begitu ya. Mungkin ini saja tambahan ya untuk AMDAL ya, tambahan untuk AMDAL. Nanti setelah AMDAL ini tentu ada lagi urusan yang harus diselesaikan pemrakarsa dan developer, yaitu
untuk mengawasi pelaksanaan AMDAL ini. Pengawasan AMDAL ini diawasinya dengan SLO, sertifikat layak operasi. Ya, begitu nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Nah, SLO ini dan pemantauan lingkungan rutin ya, itu per 6 bulan, per 3 bulan yang telah disepakati dan telah dituangkan di dalam RPL RKL itu tentu akan dilaksanakan oleh Pemrakarsa ya, dan pengelola gitu ya. Jadi nanti Pemrakarsa akan melaksanakan dan melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Itu harus benar-benar mulai dilaporkan runut tersistem supaya nanti begitu pengurusan SLO-nya itu tidak sulit begitu. Mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan di season 2 AMDAL sebagai season penutup ya di AMDAL. Lain waktu kita ketemu lagi untuk membahas SLO. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.